bisa sering lebih mudah dan lebih efisien dalam bekerja. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan ke warahmatullahi saya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih atas sambutannya. Oke rekan-rekan semua, kita memanfaatkan waktu aja ya. Langsung kita berikan kepada Pak Alim untuk memberikan apa nih Pak, sosialisasi nih ya dari sisi Ditmawa seperti apa. Mungkin kurang lebih 30 menit Pak ya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Angga. Punten Pak Angga ya. Nah, nanti di selanjutnya diskusi. Jadi mohon nanti bisa disiapkan apa yang perlu apa ya dikonfirmasi atau diklarifikasi. Monggo Pak Alim. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Suara saya terdengar ya Pak? Clear ya? Clear Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA, Pak Ahmad Fakih. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Departemen, Bu Dia, Adep Kimia, juga Pak Dimas, ya, Sekdep, juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada malam hari ini, dan juga Pak Angga Istira, ini selaku Asisten Direktur Perencanaan dan Informasi Pendidikan ya, kalau nggak salah ya Pak Angga ya, Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Jadi biar Pak Saifuddin apal. Dan tentu saja para mahasiswa semuanya, baik yang berasal dari FMIPA ataupun juga dari fakultas yang lain yang bergabung pada malam hari ini, yang saya doakan semoga selalu sehat, kemudian UAS-nya kemarin lancar ya, nilainya nanti bagus gitu ya, rezekinya juga lancar, juga cepat jodohnya juga gitu ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Wadek, terima kasih Bu Dia atas undangannya pada malam hari ini untuk bisa sharing terkait dengan student portal. Saya mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan terlihat ya. Ya, baik Bapak Ibu dan para mahasiswa semuanya, dalam kurang lebih 4 tahun terakhir ini ya IPB melakukan transformasi digital yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan layanan ya kepada stakeholder di IPB, khususnya pada para mahasiswa, sehingga banyak sekali puluhan mungkin ya sistem informasi yang sudah dikembangkan di IPB, baik yang berbasis web, juga yang berbasis mobile, seperti IPB Mobile dan sebagainya. Kalau dulu mungkin hanya mengenal SIMAK, kemudian tahun 2018-2019 itu dikembangkan Simawa, begitu ya, dan juga berbagai aplikasi lainnya ya untuk mahasiswa. Nah, mungkin saking banyaknya aplikasi kadang lupa ya. Kalau dulunya username sama password bisa beda-beda ya Pak Angga. Nah, dengan single sign on kemudian diintegrasikan, tapi saya kira tetap masih banyak aplikasi yang dibuka. Nah, ini yang kemudian oleh DIT-SDTD, Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital, dilakukan integrasi ya, berbagai mulai dari integrasi data dan juga integrasi berbagai sistem, sehingga untuk para mahasiswa cukup dengan student portal itu juga bisa mengakomodasi kebutuhan terkait dengan akademik, kemahasiswaan dan lain sebagainya. Dan untuk para dosen saya kira banyak sekali, tadinya ada Simpel, ada Spakaril dan sebagainya, sekarang diintegrasikan menjadi HR portal begitu ya. Nah, fokus ke student portal kaitannya dengan untuk pelaporan, pengakuan, dan juga penyetaraan kegiatan MBKM dan multi aktivitas ya, student supporting course atau enrichment courses begitu ya. Nah, student portal sendiri sebenarnya ada fitur-fitur yang kaitannya dengan akademik, mungkin nanti Pak Angga bisa menjelaskan.
tapi juga ada fitur-fitur terkait dengan kemahasiswaan lainnya juga ya. Jadi ada beasiswa begitu ya. Ada untuk pelaporan aktivitas MBKM atau EC, ada nanti untuk pengajuan proposal lomba. Jadi kalau mahasiswa nanti ikut lomba dan butuh fasilitasi, butuh pendanaan, nah itu pengajuan proposalnya juga melalui student portal. Ada juga untuk layanan kesehatan, khususnya nanti untuk pendaftaran BPJS kolektif juga gitu ya, sampai ke ya biasa yang juga biasanya mendekati hari-hari pembayaran UKT, itu ada penurunan, ada pencicilan dan sebagainya, itu juga nanti melalui student portal. Nah, kembali lagi ke fokus kita. Nah, mungkin sambil karena mahasiswa juga saya kira perlu tahu ini kurikulum ya, baik kurikulum 2020 atau kurikulum yang mungkin juga mahasiswa yang masuk sebelum tahun 2020 itu masih menggunakan kurikulum 2014. Nah, di samping kiri ini adalah kurikulum 2014 yang sudah diintegrasikan dengan MBKM. Nah, di sini kotak merah ini adalah komponen di dalam kurikulum yang bisa digunakan ya, bisa digunakan sebagai kombinasi untuk pengakuan dan penyetaraan kegiatan-kegiatan MBKM atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Nah, kalau dilihat mahasiswa kan yang di kurikulum 2014 tahun pertama itu mengikuti program PPKU begitu ya. Kemudian nanti tahun kedua masuk ke mayor sampai tahun keempat. Nah, dulu ada komponen minor atau komponen supporting courses gitu ya. Nah, sebelum MBKM minor atau supporting courses itu diambil khususnya ya. Kalau minor masih diambil dalam bentuk mata kuliah, tapi kalau supporting courses ini sudah di-extend, diperluas menjadi multi aktivitas. Artinya tidak hanya dalam bentuk kuliah, tapi juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau di kurikulum 2020, saya kira kalau melihat panduan sarjana tahun 2020, ini ada Common Core Courses, ini untuk tingkat 1 ya, PKU, Pendidikan Kompetensi Umum. Kemudian nanti masuk tahun kedua, ada Foundational Literacy, Academic Core Courses, begitu ya. Nanti Anda kalau masuk ke tahun ketiga, ya semester 5 dan 6 ini ada in-depth ya di dalam prodi, dan di tahun keempat nanti ada KKN tematik, ada capstone, ada tugas akhir juga begitu ya. Tapi ada komponen enrichment courses atau enrichment program multi aktivitas. Nah, ini yang bisa digunakan ya oleh para mahasiswa semuanya untuk mengakui atau menyetarakan kegiatan-kegiatan aktivitas yang sesuai dengan passion dari para mahasiswa semuanya. Jadi ini ringkasnya kalau kurikulum 2020 ya ada komponen enrichment courses ya sebanyak 21 SKS. Nah, ini yang bisa Anda manfaatkan untuk berbagai kegiatan ya, apakah kompetisi ataukah kegiatan pelatihan-pelatihan, menjadi pengurus organisasi, mengikuti kepanitiaan dan sebagainya. Atau digunakan untuk kegiatan MBKM ya. Selain juga kegiatan capstone course, KKNT, seminar tugas akhir yang juga bisa digunakan sebagai komponen untuk mengikuti kegiatan MBKM. Nah, ini adalah kira-kira flow chart ya. Kalau mahasiswa ingin melaporkan ya kegiatan-kegiatan EC atau SC ya, multi aktivitas gitu ya, atau juga kegiatan MBKM. Nah, mungkin kalau terkait dengan KRS dan sebagainya nanti Pak Angga akan menjelaskan. Saya lebih fokus bagaimana nanti mahasiswa melaporkan. Jadi mahasiswa nanti membuka student portal gitu ya. Nah, ini adalah yang skema terencana. Artinya mahasiswa ini sudah mendiskusikan dengan dosen pembimbing nanti masing-masing kira-kira di awal semester
itu kegiatan-kegiatan apa yang akan diikuti, dan kegiatan itu nanti selesai di semester itu. Nah, nanti diskusi dengan para dosen, kira-kira kalau kegiatan-kegiatan ini atau dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, misalnya ingin melakukan penyetaraan, pengakuan, ini nanti KRS-nya memilih mata kuliah apa ya, begitu ya. Nah, ini didiskusikan bersama dengan dosen pembimbing di awal. Nah, setelah memilih mata kuliah di KRS-A atau di KRS-B, baru kemudian mahasiswa melakukan kegiatannya itu. Apakah misalnya mengikuti lomba tadi, atau mengikuti kegiatan di UKM, atau mengikuti pelatihan, atau mengikuti sertifikasi, atau apapun itu. Ya, nah setelah kegiatan selesai, Anda misalnya mendapatkan sertifikat, Anda mendapatkan transkrip dari kegiatan atau informasi lainnya, ya, Anda kemudian memilih, ya, nanti di student portal itu ada menu aktivitas MBKM, gitu ya, nanti diisi. Nah, apakah misalnya kegiatannya kompetisi, nanti ada pilihan tersendiri kompetisi. Atau kegiatannya non-kompetisi, nanti bisa memilih juga non-kompetisi. Nah, nanti ada pilihan kegiatannya apa saja. Atau misalnya rekognisi, itu juga nanti bisa dipilih rekognisinya apa saja, gitu ya. Atau wirausaha. Jadi nanti ada 4 pilihan ya di menu aktivitas MBKM. Nah, setelah Anda mengisi informasi yang diperlukan dan termasuk mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan, kemudian nanti dosen yang menjadi pembimbing kegiatan Anda, ya, jadi dosen pembimbing kegiatan ini bisa jadi dosen PA-nya atau dosen pembimbing penggeraknya kalau istilahnya untuk K2020. Bisa juga dosen pembimbing itu dosen yang lain, gitu ya, yang kira-kira Anda pilih atau direkomendasikan oleh dosen PA Anda atau dosen pembimbing penggerak. Jadi misalnya bisa jadi kan kalau Anda mengikuti kegiatan PKM, dosen pembimbingnya bahkan bisa lintas departemen, ya beda departemen, atau bisa juga dosen pembimbingnya malah lintas fakultas. Gitu. Nah, dosen pembimbing kegiatan itulah yang kemudian lakukan verifikasi dan memberikan penilaian, ya. Memberikan penilaian skor, ya, berapa nilai aktivitas Anda, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah dilakukan penilaian oleh dosen melalui HR portal, nah nanti Anda akan bisa buka ya di dashboard student portal Anda, itu ada rekapitulasi kegiatan-kegiatan yang sudah Anda input dan sudah diberikan penilaian. Jadi bisa dicek juga, oh kegiatan ini sudah dinilai, nilainya berapa, atau kegiatan yang sudah Anda input ini belum dinilai. Gitu. Nah, itu juga nanti ada rekapitulasinya. Nah, setelah itu Anda bisa melakukan penyetaraan dan pengakuan dari kegiatan Anda itu untuk mata kuliah yang tadi sudah diisi di KRS, gitu ya, pada waktu awal semester, gitu ya, dengan memilih kira-kira kegiatannya apa saja, kemudian nanti mata kuliahnya apa saja yang ingin Anda usulkan ya untuk diakui dan disetarakan. Nah, setelah Anda melakukan usulan, ya, pengakuan penyetaraan, kemudian nanti departemen bisa melalui komisi akademik, bisa melalui komisi kemahasiswaan, atau tim yang ditunjuk, dibentuk di tingkat departemen, itu akan memberikan penilaian huruf mutu, ya, pemilihan huruf mutu melalui aplikasi SIMAK, ya. Nah, setelah dilakukan pemberian huruf mutu, nanti akan muncul gitu ya di student portal Anda atau di IPP Mobil, mata kuliah apa, nilainya berapa, seperti itu. Dan otomatis juga kegiatan-kegiatan tadi juga akan langsung muncul juga di SKPI mahasiswa. Jadi semua aktivitas Anda itu akan muncul di SKPI, tetapi yang muncul di transkrip itu sangat tergantung yang Anda usulkan.
gitu ya, untuk diakui dan disetarakan. Nah, ini adalah skema yang terencana. Nah, yang kedua ini adalah skema kegiatan lampau ya. Jadi Anda sudah terlebih dahulu melakukan kegiatan itu, baru kemudian berdiskusi dengan pembimbing ya, penggerak untuk penyetaraan dan pengakuannya gitu ya. Jadi kegiatannya mungkin sudah selesai ya di kalau sekarang misalnya semester atau Anda misalnya melakukan kegiatan di semester ini atau semester sebelumnya. Nah, Anda akan mengakui dan menyetarkan ini di semester berikutnya, misalnya di semester genap nanti. Nah, ini yang disebut sebagai skema kegiatan lampau. Jadi kegiatannya mungkin sudah selesai di semester ini, atau kegiatannya sudah selesai di semester sebelumnya, di semester genap sebelumnya, begitu ya. Tapi baru kemudian nanti akan diakui dan disetarakan. Nah, ini sebenarnya prinsipnya adalah setiap selesai kegiatan, Anda itu boleh untuk langsung mengisi pada form aktivitas ya, form di student portal. Jadi lebih baik jangan ditunda. Jadi setiap selesai kegiatan langsung isi saja, begitu ya. Nah, baru kemudian kalau Anda ingin menyetarakan, nanti di KRS berikutnya Anda mengambil KRS tentu dengan persetujuan dosen pembimbing, dan Anda bisa langsung menyetarakan, gitu ya, langsung mengusulkan penyetaraan dan pengakuannya. Prosesnya nanti akan sama, penilaian akan dilakukan oleh dosen pembimbing, ya. Kemudian kalau sudah dinilai, nanti akan dilakukan pemberian huruf mutu, gitu ya, penilaian huruf mutu oleh departemen melalui tim tadi yang ditunjuk. Kemudian kalau sudah dinilai, Anda bisa langsung lihat ya, rekap di transkrip mungkin yang ada di student portal atau di PP Mobile App. Ya. Ya, sebenarnya prosesnya sama, hanya yang berbeda kalau tadi kegiatannya itu dilaksanakan setelah pengisian KRS. Tapi kalau skema lampau itu Anda melakukan kegiatan dulu, baru kemudian nanti Anda mengajukan dengan mengisi KRS gitu ya. Tapi kegiatannya sudah selesai. Nah, ini adalah untuk Merdeka Belajar. Saya kira mahasiswa mudah-mudahan sudah hafal semuanya. Sekurang-kurangnya ada 9 ya bentuk kegiatan pembelajaran. Ada magang, mengajar, proyek kemanusiaan, studi independen, wirausaha, gitu ya. Kemudian ada bela negara, proyek di desa, pertukaran mahasiswa, ada penelitian juga, gitu ya. Ada 9. Nah, kalau kelompok kegiatan EC atau SC sendiri, ya multi aktivitas, ya ini ada 4 klaster sebenarnya. Ada klaster mobilitas kompetensi, ada klaster pengabdian minat bakat, ada kompetisi, ada kewirausahaan dan kepemimpinan. Nah, nanti yang muncul di dalam student portal itu ketika memilih, ya nanti ada pilihan kompetisi, atau ada pilihan summer course, ya, atau ada pelatihan, ada sertifikasi kompetensi, atau ada magang, minat bakat, ya, ada juga ormawa, kepanitiaan, atau Anda yang mengikuti talent pool seperti Duta IPB, atau mengikuti OTSCO, atau mengikuti asrama kepemimpinan, atau juga komunitas, misalnya MTQ dan sebagainya, itu nanti bisa juga pilihannya ini. Atau yang Anda punya usaha ya selama menjadi mahasiswa itu juga bisa diisikan. Ini kelompok-kelompok aktivitasnya. Nah, ini kira-kira ya, ini nanti kita lihat, tapi Anda kan juga sebenarnya sudah bisa login di atau sign in di student portal Anda masing-masing, nanti bisa dilihat. Intinya sebenarnya di form ya, berita acara aktivitas misalnya untuk non kompetisi, ini termasuk di dalamnya adalah MBKM. Jadi kalau Anda mengikuti misalnya kegiatan yang sifatnya non kompetisi atau Anda mengikuti kegiatan MBKM, Anda bisa memasukkan kira-kira di semester berapa nih kegiatan itu dilakukan, nama kegiatannya apa. Kemudian kalau bisa memasukkan deskripsi kegiatan, karena deskripsi kegiatan ini diperlukan nanti misalnya untuk dosen pembimbing misalnya ya, untuk mereview lagi kira-kira kegiatannya Anda apa sih yang dilakukan gitu ya.
kalau bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, termasuk misalnya ada capaian pembelajarannya, learning outcome-nya apa, skill-skill apa yang Anda dapatkan, dan sebagainya, itu diinformasikan di dalam deskripsi kegiatan. Nah, kemudian nanti Anda memilih kelompok kegiatannya. Ya, kelompok kegiatannya apa? Gitu ya. Apakah magang ataukah wirausaha? Kalau MBKM ada mengajar di sekolah, proyek di desa, ya, dan sebagainya. Atau kalau Anda ikut pelatihan-pelatihan, atau mengikuti organisasi atau kepanitiaan, summer course dan sebagainya, ini Anda pilih kelompok kegiatan. Jangan sampai salah memilih kelompok kegiatannya. Kemudian waktu kegiatan, jadi kapan kegiatan itu dilakukan, termasuk juga jam kegiatan. Nah, ini penting untuk mengisikan jam kegiatan, karena jam kegiatan ini yang nanti akan by system itu dikonversi menjadi SKS. Nah, ini juga kalau bisa diisi sejujurnya ya, artinya jangan ditambah-tambahin juga, dan juga kalau bisa jangan sampai kegiatan yang sudah dilakukan malah luput, nggak Anda hitung di dalam jamnya. Jadi akan lebih baik ketika sebelum mengisikan ini nanti diskusi juga dengan pembimbing kegiatan misalnya. Bapak, Ibu misalnya, saya ikut kegiatan ini kira-kira berapa jam ya yang harus diisikan ya. Misalnya mulai dari, kalau Anda ikut PKM, nah itu Anda hitung mulai dari tahapan PKM itu kan dari mulai menggali ide. Nah, diskusi-diskusi misalnya dengan dosen pembimbing, dengan teman-teman, ketika menggali ide, itu Anda bisa hitung juga. Gitu yang ya. pertama itu kekurangan diri saya kadang merasa kurang percaya diri kalau berbicara dengan orang banyak gitu Pak. Terus kekurangan diri saya lagi yang pertama itu adalah saya agak merasa grogi gitu ngomong di orang yang tidak terlalu yang belum dikenal. Hostnya bisa meng-mute kali. Udah sekian Kak. Mute dari host aja. Lebih ke panic attack ya, Sis. Ya enggak? Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Justru kalau di Mindex nih agaknya kita melatih supaya enggak seperti itu lagi sih. Pak saya mana nih? Mbak Obaja bocor Mbak Obaja. Baik, mohon maaf. Ya, jadi para mahasiswa semuanya jam kegiatan ini penting ya. Jadi tadi misalnya PKM mulai dari menggali ide, misalnya menulis proposal, kemudian melakukan studi literatur, kemudian ketika Anda melaksanakan ke PKM itu sendiri, ya, kemudian ketika mempersiapkan presentasi dan sebagainya itu bisa dihitung, dibuat tabel misalnya ya, aktivitasnya apa saja dan jamnya berapa, sehingga nanti tepat di dalam memasukkan berapa jam kegiatan. Dan nanti masukkan pembimbing IPB-nya siapa, karena kalau ini penting nanti pembimbing IPB yang dimasukkan inilah yang nanti Anda akan memberikan penilaian terhadap kegiatan Anda. Kalau misalnya ada pembimbing luar, ya nanti dimasukkan aja namanya. Kemudian nah jabatan misalnya di dalam misalnya di kegiatan itu, apakah Anda sebagai ketua kelompok kah, atau sebagai anggota, atau seperti apa nanti bisa diisikan. Kemudian misalnya skala kegiatan ini nanti bisa dipilih, ya, apakah provinsi, ya, apakah wilayah, ataukah nasional, atau regional, atau internasional. Nah ini ada keterangannya juga, ya. Kalau levelnya misalnya nasional, nah ini minimal kegiatannya itu diikuti oleh perguruan tinggi lebih dari 5 provinsi misalnya, itu baru disebut nasional ya, seterusnya. Dan lokasi kegiatannya di mana, penyelenggaranya siapa, pesertanya misalnya apakah ada berapa, kalau tahu ya. Jadi kalau ikut kegiatan itu misalnya ikut seminar atau ikut pelatihan, pelatihannya 20 orang, 30 orang nih nanti bisa dimasukkan. Status kepesertaan apakah individu atau tim, ya. Kalau kemudian ini juga bisa memasukkan anggota kelompoknya misalnya yang lain. Jadi nanti anggota kelompoknya kalau sudah dimasukkan ini, anggota kelompoknya nggak perlu memasukkan lagi dari awal. Ini juga bisa membantu. Jadi kalau misalnya Anda sebagai tim,
Nah, Anda juga bisa memasukkan nama anggota kelompok yang lain. Kemudian misalnya ada skill set. Nah, ini nanti diinformasikan juga kira-kira ketika mengikuti kegiatan itu skill set apa sih yang Anda dapatkan gitu ya. Apakah Anda belajar misalnya komunikasi di situ? Apakah Anda belajar kolaborasi ya? Apakah Anda belajar misalnya design thinking atau apapun itu dimasukkan. Karena skill set ini yang nanti akan dijadikan perhitungan untuk SKPI. Nah, jadi SKPI nanti itu di lembar utamanya itu akan tergambar. Jadi berapa banyak kegiatan Anda dan kemudian skill set Anda yang Anda kumpulkan itu akan menggambarkan, oh misalnya Anda banyak mengikuti kegiatan yang mengasah critical thinking. Maka nanti critical thinking-nya akan mendapatkan 5 star atau 4 star ya, 5 bintang atau 4 bintang gitu ya, dari mulai excellent atau very good dan sebagainya. Itu akan ditentukan dari skill set yang Anda pilih di setiap kegiatan yang Anda inputkan gitu ya. Dan kemudian dokumen-dokumen yang lain yang diperlukan. Nah, ini bisa multi, jadi bisa 1, bisa lebih dari 2, 3 dan sebagainya yang kira-kira memang mendukung untuk meyakinkan dosen di dalam lagi memberikan penilaian. Yang lain juga sama, ini kalau form untuk rekognisi, jadi misalnya Anda ikut uji kompetensi, Anda dapatkan sertifikasi kompetensi, Anda bisa masukkan. Atau Anda selama mahasiswa melakukan riset, ada paten, atau ada hak cipta, atau ada buku yang diterbitkan, nah ini juga bisa diisikan. Atau Anda menjadi juri internasional, atau Anda selama mahasiswa kemudian mengikuti seminar, menjadi pemakalah dan dipublikasikan, ya baik nasional atau internasional. Nah ini juga bisa dimasukkan. Atau ikuti pameran baik nasional, internasional. Atau yang hobinya musik, misalnya menciptakan lagu, begitu ya, jadi album keluar di Apple Music atau di Spotify misalnya. Nah, itu juga nanti bisa dilaporkan. Atau yang sukanya tari misalnya, yang dipentaskan dan sebagainya. Ini adalah rekognisi ya, jadi kelompok kegiatan yang bisa dimasukkan juga. Yang lainnya juga sama, termasuk skill set dan sebagainya. Nah, ini yang kompetisi, ini juga pilihan-pilihan informasinya yang harus diisikan dari mulai tahun, nama, jumlah peserta, finalis. Nah, ini kalau ikut kegiatan tolong diingat ya, URL medsosnya, ya, URL webnya dan sebagainya. Nah, ini kalau kompetisi ini ada fasilitasi untuk mengusulkan proposal juga. Nah, ini juga bisa, dan juga kalau dapat juara itu juga mendapatkan insentif ya dari IPB. Nah, ini Anda bisa memasukkan nomor rekening berapa karena sudah ada aturannya ya. Kalau juara 1, juara 2, nasional dan internasional itu berapa insentifnya. Nah, ini penting bagi kami misalnya untuk nanti melakukan transfer insentif tersebut gitu ya. Makanya diminta informasi tentang ini. Ini tapi kalau misalnya hanya finalis atau peserta mungkin tidak perlu. Kemudian tanggal kegiatan, siapa pembimbingnya, dan sebagainya. Ini saya kira capaian prestasinya berapa, juara 1, 2, 3, atau harapan, ya finalis, dan sebagainya, ini bisa diisikan. Nah, ini khusus yang kompetisi, tetapi yang Kemdikbud. Ya. Nah, jadi yang Pomnas, Pimnas, ya, Gemastik, atau Abdidaya kemarin, misalnya BAP 2D, dan sebagainya, ini ada form tersendiri. Begitu ya. Tapi isian yang lainnya ini sama. Nah, ini untuk kerangka pengakuan dan penyetaraan, kita ada 3 bentuk di sini yang mahasiswa perlu tahu. Jadi pada intinya satu kegiatan ya itu bisa dikonversi menjadi beberapa mata kuliah, gitu ya. Nah, kalau jam aktivitasnya misalnya bisa diterakan sampai 10 atau lebih ya, ini kan tentu bisa beberapa mata kuliah. Atau sebaliknya, dari berbagai kegiatan, mungkin kegiatan jam aktivitasnya kecil-kecil ya. Satu kegiatan misalnya 45 jam, kegiatan 2 ini misalnya 90 jam, kegiatan 3 nanti berapa gitu ya. Nah, ini ketika di total
ternyata hanya setara 3 SKS. Jadi bisa jadi beberapa kegiatan nanti dikonversi menjadi satu mata kuliah. Atau beberapa kegiatan untuk beberapa mata kuliah. Nah, ini juga sistem ini memfasilitasi itu. Jadi mungkin ada 2 atau 3 kegiatan yang disetarakan, tapi ini LO-nya ternyata relevan dengan beberapa LO mata kuliah. Jadi nanti bisa dipilih, ya. Ini jadi multi aktivitas juga multi course yang untuk pengakuannya. Nah, ini beberapa kode mata kuliah untuk multi aktivitas yang sudah disiapkan. Jadi kalau misalnya tidak bisa dilakukan penyetaraan atau pengakuan pada mata kuliah yang ada di kurikulum masing-masing prodi, ya. Nah, ini bisa menggunakan mata kuliah multi aktivitas di tingkat IPB, ya, yang kodenya IPB sekian, itu untuk digunakan sebagai penyetaraan. Mulai dari summer course, konferensi, ya, manajemen event, ya, kepemimpinan inklusif, dan seterusnya. Nah, ini LO-nya, capaian pembelajarannya, mata kuliah ini untuk aktivitas apa aja itu ada di panduan EC. Jadi nanti bisa dibaca kegiatan apa untuk kode mata kuliah apa saja itu ada di panduan EC. Atau juga bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Jadi ada kurang lebih 27 kode mata kuliah multi aktivitas. Nah, ini tampilan di dalam student portal. Jadi para mahasiswa kalau ingin melakukan penyetaraan pengakuan nanti pilih menu kemahasiswaan ya di student portal. Nah, di menu kemahasiswaan itu ada beasiswa, ada aktivitas MBKM, ya, ada penyetaraan, ada proposal lomba, ada sertifikat kompetensi, ada SKPI, ada KKN tematik, dan seterusnya. Nah, ini misalnya Anda pilih aktivitas MBKM. Nah, ketika diklik itu nanti ada pilihan nih, ada kompetisi, non-kompetisi, rekognisi, gitu ya, ada wirausaha. Nah, ini bisa dipilih tadi sesuai dengan kegiatan yang sudah diikuti, gitu ya. Nah, ini misalnya contoh yang non-kompetisi, ya. Jadi nanti tadi ada tahun semester, kelompok kegiatannya apa, ini dipilih, apa magang, penelitian, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti informasi lain juga dimasukkan, ya. Ini apakah individu atau kelompok, kemudian masukkan nama pembimbing, ya. Ini nanti tinggal dipilih, daftarnya, nama dosen, dan sebagainya sudah ada, ya, tinggal dipilih. Tapi kalau pembimbing dari luar IPB, ini perlu memasukkan nama dan informasi lainnya. Kemudian dokumen pendukung, ya ini misalnya apakah sertifikat, ada LOE, ada laporan, ada foto, dokumentasi kegiatan nanti dimasukkan. Di sini ada menu tambah, ini artinya bisa multi evidence ya, multi dokumen. Jadi yang bisa diunggah nggak cuma satu, tapi bisa beberapa. Nah, kalau sudah di input, ini akan di menu HR portal di dosen itu akan muncul seperti ini. Jadi misalnya saya membimbing beberapa kegiatan gitu ya, namanya apa, dokumen pendukungnya apa saja. Nah, saya bisa mengklik misalnya di akun HR portal saya, misalnya satu kegiatan. Nah, ini misalnya ada yang ketik kegiatan Expo KMI. Nah, ini deskripsinya saya baca dari sini. Yang nanti yang Anda masukkan tadi di form. Oh, Expo KM ini apa sih gitu ya? Kegiatan apa dan sebagainya. Kapan melakukan kegiatan dan sebagainya. Nah, ketika saya mau menilai, jadi saya harus cek sertifikatnya seperti apa. Nanti saya klik di sertifikat kegiatan. Nah, ini adalah menu tampilan di dosen. Ya. Nah, misalnya setelah dilihat, saya akan memberikan penilaian. Ya, nilai misalnya 0 sampai 100, apakah 85 atau 90 misalnya begitu ya. Nah, misalnya sudah dinilai. Nah, ini misalnya rekapitulasi dari kegiatan yang sudah Anda masukkan dan misalnya sudah mendapatkan penilaian dari dosen dan sudah disetujui. Oh, jadi misalnya sudah memasukkan beberapa kegiatan. Oh, kegiatan ini kapan, jam kegiatannya berapa, nilainya berapa. Nah, ini akan muncul di dashboard para mahasiswa semuanya di student portal Anda, gitu ya. Nah, setelah misalnya sudah lengkap ada nilainya, nah kegiatan-kegiatan ini yang baru kemudian Anda nanti setarakan, ya.
Nah, ketika setarakan nanti pilih menu penyetaraan ya MBKM. Nah, ini klik di sini ada dua pilihan nih. Apakah KRS sudah diambil atau belum, begitu ya. Nah, kalau misalnya KRS yang sudah diambil, ini tinggal pilih menu ya, begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dipilih menu ya, nanti di sini akan muncul ya, dipilih mata kuliah, pilihannya apa aja. Ya, ini yang sudah misalnya sudah di KRS ya, yang sudah disetujui oleh pembimbing. Nah, misalnya IPB 303K atau 205 dan sebagainya, ini bisa dipilih. Nah, setelah itu, nah ini kalau pilihannya tadi tidak, gitu ya, atau belum mengambil KRS, gitu ya. Jadi ingin menyetarakan, tetapi mata kuliahnya itu belum ada di KRS. Nah, ini Anda bisa pilih tidak. Nah, Anda pilih di semester berapa, gitu ya. Nah, nanti akan muncul semua mata kuliah, ya, yang baik yang ada di kurikulum prodi maupun yang ada di tingkat IPB, gitu ya. Ini kalau misalnya statusnya KRS-nya itu belum diambil, gitu ya. Nah, setelah itu Anda tinggal klik ya kegiatan mana, ini ketutup ya, klik kegiatan mana yang disetarakan. Nah, baru setelah itu nanti di dashboard disimak, nanti tim dari departemen, tim dari prodi akan berikan penilaian. Nah, apakah nilainya A atau nilainya AB dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada penilaian, maka di student portal Anda ada di rekap itu nanti akan muncul nilainya apakah A atau AB dan seterusnya. Itu ya. Artinya berarti kegiatan Anda sudah berhasil untuk disetarakan dan diakui. Misalnya. Nah, ini contoh desain SKPI-nya. Jadi mengapa tadi perlu memasukkan skill set ya di setiap kegiatan yang sudah Anda inputkan, karena nanti di desain SKPI di lembar utama itu akan ada informasi seperti ini. Jadi skill set apa saja yang sudah Anda capai dan kualifikasinya apa? Apakah very good atau excellent dan sebagainya, ini akan muncul. Nah, ini kalau Anda tidak masukkan skill set itu, ya nanti konsekuensinya berarti sedikit yang dihitung mungkin tidak dapat excellent gitu ya. Nah, tetapi hati-hati ya, skill set itu yang Anda dapat tentu perlu didiskusikan juga dengan dosen pembimbing gitu ya. Jadi benar nggak memang kegiatan itu Anda nanti belajar banyak tentang leadership misalnya, atau belajar banyak tentang kompleks problem solving misalnya dan sebagainya, itu bisa didiskusikan sebelumnya dengan pembimbing. Nah, di SKPI di lampiran berikutnya ini akan memuat semua aktivitas Anda atau capaian-capaian Anda, mulai dari prestasi, jadi misalnya juara apa saja, atau ikut organisasi dan kepanitiaan. Nah, ini kegiatannya apa saja, organisasinya apa aja, jabatan apa saja itu muncul. Kalau Anda mengikuti MBKM, nanti akan muncul juga informasi MBKM yang Anda ikuti apa aja. Apakah magang, ataukah pertukaran mahasiswa, ataukah wirausaha, dan sebagainya. Kalau Anda tadi mengisi rekognisi, misalnya, ini juga nanti akan muncul. Kalau Anda berhasil misalnya publikasi, entah di proceeding, entah di jurnal, itu juga nanti akan muncul judul jurnalnya apa, ya judul publikasinya apa, gitu ya, dan seterusnya. Kalau ikut uji kompetensi, misalnya sertifikat kompetensi semua juga nanti akan muncul di lampiran. Atau Anda ikut pelatihan-pelatihan, misalnya, itu juga nanti akan muncul. Misalnya pelatihan 7 Habit atau pelatihan apa ya yang Anda ikuti, ya itu juga akan muncul. Demikian juga kalau Anda mendapatkan beasiswa, juga nanti list beasiswanya juga akan muncul di SKPI. Dan kalau misalnya Anda mengikuti program pertukaran mahasiswa, exchange, tetapi misalnya Anda tidak mau mata kuliah itu muncul di transkrip, ini juga bisa muncul di SKPI. Jadi mata kuliah tambahan apa yang Anda dapatkan selama menjadi mahasiswa itu juga nanti akan muncul. Jadi nama mata kuliahnya apa, di universitas mana diambil, ya nilainya berapa, ini juga akan muncul di SKPI. Kalau misalnya tidak ingin dimunculkan di dalam transkrip.
Nah, ini lampiran ke berikutnya, SKP ini memuat informasi lainnya ya terkait dengan capaian pembelajaran, KKNI, dan sebagainya. Ini saya kira sudah default ini by sistem. Demikian mungkin Pak Saifuddin sedikit sharing terkait dengan student portal, gitu ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih Pak Alim atas pemaparannya. Oke, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir di sini, sebelum kita beranjak ke